Saya ternodai, Bu. Dilakuin. Iyalah. Menceritakan seorang pemuda desa yang nekat merantau ke Jakarta untuk mengadu nasib demi meraih cita-citanya menjadi seorang aktor papan atas. Suatu ketika ia bertemu dengan sepasang suami istri yang mengubah nasib hidupnya. Dalam sekejap saja ia mampu mendapatkan pundi-pundi uang dengan instan, tidak perlu mengotori tangannya. Film pun dimulai dengan pemuda bernama Dom yang sangat marah terhadap salah satu kru yang tidak berperasaan. Meski ia adalah aktor temporer dengan bayaran yang tidak seberapa, tetapi ia tidak diperlakukan dengan tidak adil. Sehingga ia pun langsung melayangkan boga mentahnya kepada kru tersebut dan membuat keributan. Buru mas, stek lagi. Cindy lanjutkan Dom yang masih mencari pekerjaannya menjadi seorang aktor papan atas. Ia pun datang untuk mengikuti casting. Awalnya Dom tidak mencurigai Roy yang menyuruhnya untuk melakukan casting full badan. Dom pun lantas menyetujuinya dengan sangat gembira. Ia melakukannya demi meraih cita-citanya. Akan tetapi Roy mulai kelewat batas menyuruhnya untuk telanjang. Lantas Dom pun sangat murka dengan akal bulus si Roy. Ia pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut sambil gugurutu. Tidak habis pikir dengan jalan pikirannya. Perjalanan Dom merantau ke ibu kota rupanya tidak berjalan dengan mulus dan jauh apa yang dibayangkannya. Dom terus mendapat perlakuan yang tidak adil. Bahkan ia juga mempunyai hutang yang harus dibayar lantaran saat ini belum juga mendapatkan peran di dunia entertain. Karena tidak mendapatkan keuntungan sesuai yang diinginkan, Dom pun akhirnya memutuskan untuk mencari pekerjaan lain. Tak berselang lama, Dom pun bertemu dengan sepasang kekasih bernama Radit dan Pinkan. Ia meminta pekerjaan dari mereka berdua, lantaran tidak tahu harus kemana lagi dan mencari pekerjaannya. Lantaran hidup di Jakarta sangatlah keras, mamen, berbeda dengan hidup di desa. Kini Dom pun hidup bertetangga dengan Radit dan Pinkan. Suatu hari Dom tidak sengaja mendengar pembicaraan Radit dengan anak buahnya. Dan ternyata Radit dan Pinkan adalah seorang pengedar narkoba. Pinkan juga adalah seorang disc joki alias DJ. Dom pun tidak ambil pusing dengan urusan mereka. Fokus hidupnya mencari uang dan meraih cita-citanya. Tak lama Dom pun melakukan cekicrot dengan wanita tersebut via online. Namun naas ia malah kegep oleh Pinkan yang sedang melakukan cekicrot via online. Hal tersebut membuatnya sangat ruas dengan Pinkan yang masuk begitu saja tanpa mengetuk pintu, bahkan tidak mengucapkan salam sedikit pun. Main nyolonong aja nih orang, lagi enak-enak, hahaha. Tai, goceng doang. Singkat waktu, Dom yang ingin bobo terus diganggu dengan suara musik yang sangat keras. Padahal ini sudah tengah malam, ia pun sangat gelisah lantaran hari akan memasuki subuh. Niat hati ingin menegurnya karena tidak tahan dengan suara musik yang terlalu keras, dia malah lihat yang seharusnya tidak harus dilihat. Dom pun tidak membuang momen emas tersebut. Tak lama ia pun mempraktekannya lantaran tidak kuat melihatnya. Namun naas ia lagi-lagi kegep oleh Pinkan yang masuk seenaknya tanpa mengetuk pintu. Tidak lama, Dom akhirnya memutuskan untuk ikut bersama mereka menjadi kang kurir narkoboy. Meski tahu itu bukan tujuan awalnya datang ke Jakarta, tetapi ia menjalani pekerjaan haram tersebut demi bertahan hidup. Keesokan paginya, Dom pun turun ke lapangan untuk melihat cara kerja Radit dan anak buahnya untuk melakukan transaksi jual beli barang haram. Meski mengetahui pekerjaan tersebut menyangkut nyawanya, tak butuh waktu lama bagi Dom untuk langsung terjun ke jalan. Setiap harinya Dom melakukan sesuai instruksi dari Radit agar pergerakannya tidak menonjol oleh warga sekitar yang akan sangat fatal jika terendus oleh polisi. Langsung buang kartunya. Paham ya? Saat di malam harinya, mereka semua melakukan pesta dengan keberhasilan Dom yang sangat memuaskan.
Meski Dom ini adalah seorang pemula, tetapi pergerakan Dom sangatlah gercep. Tidak butuh waktu lama untuk Dom beradaptasi dengan semua anak buah Radit. Kini Dom sangat handal melakukan jual beli barang haram tersebut dengan sangat ahli, tanpa dicurigai oleh orang-orang sekitar. Dom bahkan melakukan yang seharusnya tidak dilakukan pada wanita. Ia pura-pura tidur di kereta agar bisa menikmati 2 gunung pelanggan setianya. Hari-hari Dom terus melakukan pengantaran barang haram tersebut di tempat-tempat berbeda sesuai kesepakatan. Bahkan ia pernah menyambangi bandara, rumah yang berisikan anak kecil. Ia juga harus menyamar agar tidak dicurigai oleh orang-orang. Cindy lanjutkan Dom yang menikmati suasana klub malam sambil melihat pemandangan Pinkan yang asik joget-joget. Dom pun melancarkan aksinya bersama wanita lain. Tetapi Pinkan ini terlihat cemburu dengan Dom yang melakukan pusreng dengan wanita lain. Padahal Pinkan ini sudah memiliki pacar. Saat di perjalanan, Radit terlihat mencurigai jika Pinkan ini memiliki benih-benih cinta terhadap Dom. Soalnya Pinkan ini selalu becek kalau melihat Dom. Lalu Radit pun menyuruh Pinkan untuk mencium Dom di hadapannya, seperti ia melakukannya hal barusan terhadap Pinkan, agar ia percaya kalau Pinkan ini tidak mengkhianati cintanya. Saat di pagi hari, Dom harus menyamar menjadi kang kurir pizza untuk tidak dicurigai oleh orang-orang. Tetapi ia terenyuh dengan melihat 2 bocil yang tinggal berdua saja, lantaran sang ibu sedang sibuk kuli. Rupanya ia tidak menyimpan barang haram tersebut di dalam makanan pizza, melainkan ia menaruhnya di bawah pot bunga. Sakit lo ya? Cindy lanjutkan Dom yang berusaha sedang mengintip Pinkan lantaran ia tidak pernah melihat kembali setelah kejadian waktu malam. Ia pun pura-pura sedang melakukan olahraga kecil, padahal ia itu ingin melihat Pinkan yang sangat menggoda iman. Singkat waktu, Dom yang harus melakukan transaksi pengantaran barang haram tersebut merasa perasaannya tidak enak. Kalau polisi sudah mengetahuinya, ia pun mengurungkan niatnya untuk transaksi tersebut. Lalu ia pun bertanya kepada Radit apakah ia pernah bermimpi tentang masa depannya. Radit terlihat sangat kesal dengan pertanyaan Dom. Ia tidak percaya dengan mimpi yang belum tentu kesampaian. Kan sakit kalau tidak kesampaian. Berbeda dengan Dom yang mempunyai banyak mimpi di hidupnya. Singkat waktu, Dom yang sedang duduk di kereta terlihat tertarik dengan orang yang di sebelahnya, yaitu Kansa, yang merupakan pelanggan setianya. Yang tidak diketahui oleh Kansa bahwa ia adalah kang kurir yang selama ini memasok barangnya. Pekerjaan Kansa ini merupakan seorang perias wajah yang sudah meninggal. Ia tidak takut dengan pekerjaannya tersebut, yang merias orang-orang yang sudah meninggal. Bahkan ia tidak kesulitan berbau dengan orang yang baru seperti Dom ini. Tak lama ia pun mengajak Dom pergi ke kosannya. Ia juga tidak sungkan membuka pakaiannya di depan Dom. Mungkin dia menganggapnya angin berlalu. Kini mereka saling terbuka satu sama lain dan tidak menutupinya. Sesampainya di rumah dusun, Dom sangatlah akrab dengan ibu dusun yang sedang menonton layar tancap bersama warga. Si ibu ini terlihat tebar pesona kepada Berondong yang sepertinya menyukai Dom ini. Tak lama Pinkan pun sampai di rumahnya, namun ia dicurigai telah berkhianat dengan pria lain. Pinkan merasa tidak habis pikir dengan kelakuan Radit yang tidak henti-hentinya mencurigainya berselingkuh. Padahal ia sudah berkata jujur. Tetapi di balik pintu, Dom lagi-lagi melakukan momen emasnya merekam video mereka. Pinkan ternyata sudah muak dengan sikap kasar Radit yang melukai tubuh dan perasaannya. Lalu Dom pun memberi dukungan terhadap Pinkan bahwa Radit mungkin telah hilaf melakukannya. Cindy lanjutkan Dom yang melakukan transaksi ke lokasi syuting Chico Jericho. Ia pun pura-pura meminta foto dan video ucapan ulang tahun agar tidak dicurigainya. Kini hubungan Dom dan Kansa semakin dekat.
bahkan sangat lengket, bak pasangan suami istri, bahkan mereka melakukan push rank. Kansa secara tidak langsung mencoba menyadarkan Dom untuk terus mengejar semua mimpinya menjadi seorang aktor papan atas. Di satu sisi, Radit rupanya mempunyai hubungan dengan ibu dusun yang tidak diketahui oleh Pinkan. Akan tetapi, Dom rupanya mengetahui jika Radit berselingkuh dari Pinkan. Kali ini Dom harus melakukan transaksi yang paling ekstrim di dalam hidupnya demi mendapatkan uang. Dom rela menjadi seorang banci untuk melakukan keberhasilan jual beli barang haram tersebut. Anjir, kupikir Yanti, ternyata Yanto. Meski memiliki badan yang terbilang cukup kekar, ia tidak malu harus menyamar menjadi seorang banci. Akan tetapi dari lubuk hati paling dalam, ia sangat sedih karena harus melakukan pekerjaan haram tersebut. Jauh apa yang ia bayangkan untuk menjadi aktor film. Dilakuin. Iyalah. Beberapa jam berlalu, Radit pun datang ke kamar Dom. Ia sangat kesal dengan Dom. Semenjak kehadirannya, hubungannya pun mulai renggang bersama Pinkan. Lalu Radit pun meminta Dom untuk menjemput Pinkan usai kerja nanti, karena ada pekerjaan lain yang harus diurusnya. Sesampainya di klub malam, Dom pun langsung meminta Pinkan untuk ikut pulang bersamanya, lantaran Radit harus mengambil barang di suatu tempat. Tak lama, Dom pun mengajak Pinkan untuk ikut ke Ancol. Dan benar saja, Dom bersama Pinkan melakukan push rank di mobil. Dom tidak menyia-nyiakan waktu emasnya tersebut dengan Pinkan, karena Radit sedang tidak ada di rumah. Saat di pagi harinya, Pinkan sangat sedih dengan tidak ada kabarnya Radit. Dom pun mencurigai kalau Radit ada hubungannya dengan Om Pai. Ia pun langsung baku hantam dengannya. Lalu ia pun mengemas barang-barangnya dan berpamitan dengan Pinkan. Dan ternyata ibu dusun juga adalah seorang pemakai narkoboy. Kini Dom pun hidup bebas dari pekerjaan haram tersebut. Film pun tamat. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.